Jadi kalau masa lalu kita itu jelek, bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Kan orang bilang masa lalu itu sudah berlalu, nggak bisa diubah. Salah. Masa lalu itu justru sesuatu yang paling bisa diubah. Caranya, Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas nih? oke, hari ini kita bahas The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Nah, hari ini kita mau bahas bab berapa ya? Bab 3. Jadi di bab 3 ini ada satu kalimat yang menarik nih, yang mau kita bahas. Aku bacain dulu ya. Semakin Anda terfokus pada waktu, masa lalu atau masa depan, semakin Anda kehilangan saat sekarang, yaitu hal yang paling berharga. Nah, itu yang mau kita bahas. Jadi di sini kenapa si Eckhart ini bilang bahwa masa sekarang itu adalah hal yang paling berharga gitu. Masa sekarang itu now kan. Ini kan the power of now. Now itu kenapa paling berharga? Dia bilang karena nggak ada waktu lain selain dari saat sekarang ini. Paham nggak maksudnya? Jadi waktu itu kan dibagi 3 kan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan ya kan. Tapi semuanya itu datangnya dalam bentuk masa sekarang gitu. Paham nggak? Karena itulah masa sekarang itu dibilang paling berharga. Soalnya walaupun itu masa lalu, itu datangnya itu dalam bentuk masa sekarang. Nih contohnya ya, aku kasih contoh. Misalkan besok kita mau jalan-jalan ke gunung gitu. Itu kan masa depan kan. Nah, tapi kalau ketika kita udah sampai besok, besoknya itu adalah masa kininya cuma di waktu yang akan datang gitu kan. Jadi hari ini, tapi di waktu yang akan datang, di saat itulah kita pergi ke gunung gitu kan. Masa lalu juga kan seperti itu. Kalau kita di masa sekarang, masa lalunya itu adalah masa sekarang yang sudah berlalu gitu. Jadi paham kan? Jadi makanya aku pernah bilang, apapun yang terjadi padamu hari ini adalah hasil dari perbuatanmu di masa lalu gitu ya kan. Jadi kalau masa lalu kita itu jelek, bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Kan orang bilang masa lalu itu sudah berlalu, nggak bisa diubah. Salah. Masa lalu itu justru sesuatu yang paling bisa diubah. Caranya, Ya, kalau masa lalu kita ibaratnya jelek gitu kan, kita bisa memperbaiki masa sekarang gitu. nah betul banget. Caranya untuk memperbaiki masa lalu adalah dengan berbuat yang terbaik di masa sekarang gitu. Kalau misalkan ini kan masa lalu misalkan, ini masa sekarang, ini masa depan ya kan. Kalau masa lalu kita jelek, otomatis kita harus perbaiki dengan berbuat baik di masa sekarang. Supaya besokannya nih kita udah geser kan. Masa sekarang yang tadi kita baik itu sekarang udah jadi masa lalu kan. Terus seperti itu, makanya dianjurkan untuk berbuat bijaklah setiap hari gitu kan. Supaya kalau setahun kita berbuat baik setiap hari, ya kita akan semakin baik selama 365 hari itu. 365 hari kita jadi 365 kali lipat lebih baik dari hari ini gitu. Makanya dianjurkan berbuat baiklah setiap saat bahkan. Setiap detik itu kan dihitungnya masa lalu juga kan. 1 detik yang lalu saya berbuat jahat gitu kan. Kita perbaiki dengan detik yang saat ini. Jadinya masa lalu kita itu bergeser gitu istilahnya. Jadi masa lalu kita baik. Ya kalau emang masa lampau itu kan udah jauh kan. Masa lampau kita jelek ya itu memang gak bisa diubah gitu. Udah tercetak istilahnya kan.
Tapi cara memperbaikinya adalah dengan berbuat baik terus gitu. Begitu juga dengan masa depan, ya kan? Masa depan kan adalah hasil dari perbuatan kita di masa yang sekarang ini. Kan tadi kan ungkapannya adalah eh, kamu yang sekarang ini adalah hasil dari perbuatanmu di masa lalu, ya kan? Nah, masa depan juga seperti itu. Apapun yang terjadi hari ini menentukan masa depan kita, ya kan? Soalnya kan sama kan tadi. Iya. Jadi waktu itu selalu berendengan nih bertiga nih. Jadi kalau kita baik di masa sekarang, ya yang akan kita tabur adalah di masa depan gitu. Istilahnya kalau diibaratin mah kayak orang menanam benih gitu kan. Kalau kita nanam benih jagung, kita akan panennya buah jagung juga, ya kan. Iya. Kalau kita nanam benih cabai, ya kita akan dapatnya Panen cabai. cabai. Iya, panennya ya pedes gitu kan. Ya sama. Jadi intinya adalah selalu berbuat baik setiap saat supaya yang kita panen di masa depan itu sebuah kebaikan juga gitu. Dan dengan begitu masa lalu kita jadi baik juga. Jadi selalu berurutan nih bertiga nih. Jadi makanya jangan kelepasan, jangan kebablasan. Selalu berbuat baik setiap saat itu anjurannya. Nah, kita kembali ke buku. Nah, di sini kenapa si Eckhart bilang bahwa saat sekarang adalah hal yang paling berharga? Nah, di sini ada 2 poin utama nih yang dia tuliskan di sini. Pertama, karena saat sekarang merupakan satu-satunya yang ada. Semua ada di sini. Masa kini yang abadi merupakan ruang. Bla 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 bla. Terus hidup adalah sekarang, tidak pernah ada masa lalu dan masa depan. Ketika kehidupan Anda tidak berada pada sekarang, sungguhnya tidak akan pernah ada gitu. Jadi intinya adalah yang mau aku angkat adalah dia bilang di sini masa kini yang abadi kan. Kehidupan itu adalah masa sekarang. Kenapa dia bilang di sini masa sekarang yang abadi? Kenapa? Karena itu tadi kembali ke yang tadi, setiap potongan waktu itu datangnya dalam bentuk hari sekarang, masa sekarang gitu. Karena itulah masa sekarang itu disebut masa sekarang yang abadi. Karena walaupun masa depan ataupun masa lalu selalu datangnya dalam potongan masa kini gitu kan, masa sekarang ini yang sedang kita jalani. Nah, jadi aku pernah dengar ceramah dari Bante ya di wihara. Jadi kurang lebih Bante ngomong gini, percuma kamu membayangkan masuk surga atau neraka gitu. Karena itu adalah di masa depan terjadinya. Yang perlu kamu lakukan adalah fokus dengan kebaikan di hari ini. Supaya ketika masa depan itu datang, kebaikan kita itu udah siap gitu, udah ready dengan iya, jadi intinya kayak tandi panen gitu kan. Panen kita adalah panen kebaikan, bukan panennya keburukan. Dengan cara selalu kebaikan hari ini gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita nggak usah pusing-pusing mengkhawatirkan masa lalu atau masa depan gitu kan. Iya. Karena itu adalah waktu-waktu yang sudah lampau atau yang belum terjadi gitu. Yang perlu kita khawatirkan adalah saat ininya. Kalau saat ini kita berbuat kebajikan, ya udah nggak usah dipikirin lagi. Masa lalu kita otomatis bakal jadi beres dengan berlalunya waktu. Waktu itu kan selalu jalannya kan maju kan. Iya. Nggak ada waktu yang jalannya mundur. Dengan begitu masa lalu kita beres dengan sendirinya karena kita berbuat baik hari ini. Dan masa depan kita pun akan jadi baik karena kita selalu menaburnya yang baik gitu. Baik. Istilahnya kan kalau kayak itu mah hukum tabur tuai kan, karma. Karma apapun yang kamu perbuat, baik atau buruk, itulah yang kamu yang akan mewarisinya gitu. Kalau kayak di Parita apa ya, aku lupa sih. Karma apapun yang kamu perbuat, baik atau buruk, kamulah yang akan mewarisinya gitu. Ya itu.
Kalau kita berbuat baik hari ini ya masa depan kita akan baik. Kalau kita berbuat buruk hari ini ya masa depan kita akan buruk. Intinya seperti itu. Nah, seperti kehidupan ini kita mah tabur menuai gitu kan. Apa yang kita tabur baik, pasti kita akan menuai yang baik juga. Apa yang kita tabur yang buruk, kita juga akan yang menuai hal yang buruk juga. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus ada video-video selanjutnya. See you next time.